Berarti kalau misalnya ada orang yang sudah mengalami gejala-gejala tersebut, tanda-tanda tersebut, baiknya langsung periksa ke dokter kah, dok, Ya, untuk cek gula gitu? sebaiknya dengan orang-orang dengan gejala seperti ini, ada baiknya kita untuk melakukan check up ya ke dokter terdekat untuk dicek gula darah. Nggak hanya untuk orang yang mengalami ini ya, jadi kan kadang-kadang kita berpikiran kalau orang diabetes itu pasti umurnya tua gitu. Tapi dengan tadi saya bilang dengan kemajuan zaman sekarang, makanan sudah gampang, aktivitas fisik sudah berkurang, jadi tidak tidak untuk kemungkinan juga pada usia muda sudah mengalami diabetes begitu, Mas ya. Berarti anak muda sampai orang tua bisa terkena sakit diabetes ini karena kemajuan zaman, dan kalau misalnya udah punya gejala-gejala tadi harus segera diperiksakan ke dokter ya, dok Sebaiknya ya. diperiksakan sebelum ada yang komplikasi lebih lanjut. Hai Sobat Serukam, apa kabar semuanya? Di tanggal 14 November kemarin kita sama-sama merayakan Hari Diabetes Sedunia. Mungkin dari kita banyak mengenal diabetes dengan penyakit kencing manis atau sakit gula. Nah, karena itu kita sama-sama mau bahas di Rehat kali ini, di Ruang Sehat kali ini bersama dengan Dr. Adriel, spesialis penyakit dalam mengenai diabetes itu sendiri. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore. Iya. Jadi ini banyak banget nih, dok, yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya sakit diabetes atau sakit kencing manis atau sakit gula gitu, dok. Ya, apa itu diabetes ya? Itu pertanyaan yang sudah umum mungkin di masyarakat dan juga banyak sudah penderitanya ya. Jadi diabetes atau nama lainnya kencing manis ya. Memang pertama kali ditemukan kok namanya kencing manis. Memang pada dulu itu dari tahun 1700-an itu kencing manis pertama kali ditemukan. Jadi memang urinnya penderita diabetes ini rasanya manis. Memang seperti itu, jadi namakan kencing manis. Ya, jadi penyebabnya dulu tuh, jadi kan gula itu 1100-an baru ketemu. Sebelum itu pun ternyata ada catatan dari Mesir yang lebih lama lagi, ternyata memang sudah ada diabetes. Waktu itu kan pemanisnya itu dari madu. Jadi orang yang kebanyakan makan madu, tubuhnya agak gemuk, itu dicurigai mengalami kencing manis. Itu sudah ada dari zaman dulu begitu. Dan sekarang kembali lagi saat ini kita dengan pola hidup kita yang semakin maju ya, di perkotaan, aktivitas fisik kurang, banyak makan yang manis-manis ya, banyak makanan instan ya, itu salah satu penyebab untuk terjadinya kencing manis gitu. Jadi kencing manis itu adalah penyakit dari gaya hidup yang terakumulasi sekian tahun dan akhirnya suatu saat ada waktunya dia timbul penyakitnya begitu. Oh, berarti karena penyebabnya itu gaya hidupnya orang itu ya, kok ya? Ya, untuk diabetes tipe 2 ya, Ah, itu gaya hidupnya. oke. Gaya hidup seperti apa sih kok yang mungkin bisa menyebabkan pasien atau orang ini terkena penyakit diabetes gitu? Kalau tadi kan disebut karena banyak konsumsi gula, kurangnya aktivitas fisik, atau adakah faktor-faktor gaya hidup lain yang mempengaruhi gitu? Ya, jadi faktor-faktor untuk menjadikan orang itu diabetes sebenarnya ada dua faktor. Ada faktor yang bisa dirubah, ada faktor yang tidak bisa dirubah ya. Misalnya kalau faktor yang tidak bisa dirubah itu keturunan, orang tuanya kencing manis, anaknya punya kecenderungan untuk kencing manis. Tapi kecenderungan ini hanya berlaku sekitar 10-30% saja biasanya. Atau faktor kedua usia. Usia kan orang semakin menua, jenis kelamin laki atau perempuan, laki-laki kadang lebih tinggi kecenderungan menjadi kencing manis ya. Sedangkan faktor yang bisa dirubah adalah pola makan kita, pola hidup kita, dari kegiatan aktivitas fisik ya. Sederhananya kalau dulu orang jarang yang diabetes. Kenapa? Karena masih belum ada kendaraan bermotor, masih jalan kaki. Kalau sekarang kan sudah enak dengan ada mobil, ada motor, orang sudah mulai berkurang aktivitas fisiknya. Dan juga makanan, pola makan, orang sibuk di kantor apalagi di perkotaan, maka lebih pilih makanan cepat saji, makanan instan yang tinggi mengandung karbohidrat ya. Dan juga memang sekarang kan karbohidrat itu tidak cuma nasi ya, roti, kue, tepung-tepungan, mie itu juga karbohidrat. Ditambah lagi sekarang yang minuman anak muda itu yang boba, ada gulanya banyak, ya itu masih dianggap normal, tapi sebenarnya itu salah satu yang mengakibatkan punya risiko untuk menjadi kencing manis begitu.
Iya. Berarti kalau orang bilang kalau orang tuanya sakit gula, pasti anaknya sakit gula, belum tentu karena hanya 10 sampai Iya, 30% hanya ya, Dok. faktornya sangat kecil. Iya, tapi hanya dipengaruhinya justru lebih besar karena gaya hidup dan Karena pola gaya hidup. makan, aktivitas fisik yang kurang gitu ya. Berarti ya, Dok ya. Betul. Oke. Terus kita bisa taunya dari mana sih, Dok, kalau orang ini tuh terkena sakit gula atau terkena kencing manis atau terkena diabetes itu sendiri? Kita bisa tahu nggak ya, Dok? Untuk tahu ya sebenarnya ada beberapa gejala yang bisa kita lihat, tidak harus, memang pada intinya pemeriksaan gula darah harus dicek entah di kapiler, di ujung jari atau di vena ya. Jadi untuk mengetahui lebih gampang ada beberapa cirinya ya yang mungkin yang biasa diberitahukan pada edukasi kesehatan itu gejala 3P ya, ada namanya polifagi, banyak makan, polidipsi, ada poliuri. Polidipsi itu banyak minum, poliuri itu banyak kencing ya. Jadi pada orang diabetes ini kecenderungan banyak makan tapi tidak kenyang, malah makan lagi ya. Atau gejala lain yang mungkin lebih kelihatan adalah ada orang yang tiba-tiba kurus dari gemuk, dia tidak olahraga, dia tidak apa-apa, tiba-tiba kurus, kulitnya gatal-gatal. Ataupun pada perempuan itu gampang mengalami keputihan, sering mengalami keputihan, itu bisa sebagai salah satu tanda diabetes begitu. Oke, berarti tapi yang utama yang 3P tadi ya, polidipsi, banyak minum, polifagi, banyak makan tapi dia nggak kenyang-kenyang, dan poliuri yang banyak kencing gitu ya, Iya. Dok ya. Oke, berarti kalau misalnya ada orang yang sudah mengalami gejala-gejala tersebut, tanda-tanda tersebut, baiknya langsung periksa ke dokter kah, Dok, Iya. untuk cek gula gitu? Sebaiknya dengan orang-orang dengan gejala seperti ini, ada baiknya kita untuk melakukan check up ya ke dokter terdekat untuk dicek gula darah. Tidak hanya untuk orang yang mengalami ini ya, jadi kan kadang-kadang kita berpikiran kalau orang diabetes itu pasti umurnya tua gitu. Tapi dengan tadi saya bilang dengan kemajuan zaman sekarang, makanan sudah gampang, aktivitas fisik sudah berkurang, jadi tidak tentu kemungkinan juga pada usia muda sudah mengalami diabetes begitu. Yes, ya. Berarti anak muda sampai orang tua bisa terkena sakit diabetes ini karena kemajuan zaman, dan kalau misalnya udah punya gejala-gejala tadi harus segera diperiksakan ke dokter ya, Dok Sebaiknya ya. diperiksakan sebelum ada yang komplikasi lebih lanjut. Udah bahas komplikasi, berarti sebenarnya ada nggak sih, Dok, bahaya dari sakit diabetes ini sendiri? Atau kayak orang-orang mungkin nggak tahu gitu, emang ada nggak sih bahayanya, atau sebenarnya masih aman-aman aja nih kalau saya terkena diabetes gitu? Kembali lagi ya, namanya diabetes artinya kadar gula darah di dalam tubuh itu meningkat di atas normal ya. Jadi kalau kita cek gula darah ya, kadar gula darahnya di atas 200 mg per desiliter untuk tidak puasa atau setelah makan, sedangkan puasa di atas 126. Itu adalah kencing manis ya. Kembali lagi kalau apa tadi pertanyaannya, maaf? Kalau komplikasi, Oh, komplikasi, bahayanya ya. gitu. Jadi komplikasinya sendiri untuk diabetes itu ada dua ya, yang kalau mungkin di orang awam taunya diabetes basah, diabetes kering ya. Kalau itu mungkin untuk dokter bagian bedah akan membahas itu. Kalau kami di penyakit dalam, kita membaginya menjadi dua ya. Jadi komplikasi yang untuk pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Untuk pembuluh darah kecil itu misalnya di mata ya, mata mulai kabur ya, atau kesemutan-kesemutan ya di saraf, tangan kaki mudah kesemutan. Kalau untuk yang kena pembuluh darah besar itu misalnya kena di jantung ya, serangan jantung ataupun stroke gitu. Sebenarnya komplikasi diabetes ini banyak, misalnya luka tidak sembuh-sembuh gitu, sudah ada gangguan pembuluh darah kecil di kaki atau di ujung-ujung jari ya, sehingga begitu kena luka harusnya tubuh bisa melawan dengan sel darah putih, tapi tidak bisa ke sana, tidak sampai pada lokasi infeksi sehingga mengakibatkan lukanya makin jelek, makin membusuk begitu. Jadi itu komplikasi yang mungkin bisa biasa didengar atau dilihat dari tetangga, keluarga sekitar begitu. Berarti orang-orang yang tadi punya gejala dan setelah dicek gula darahnya ternyata tinggi, baiknya segera diobati supaya tidak terjadi komplikasi yang tadi disebutkan berarti ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, Dok.
Kalau misalnya pencegahan ada nggak sih dok? Kayak gimana sih kita sebagai misalnya anak muda yang masih muda nih atau orang-orang yang sudah lebih dewasa menjaga diri supaya kita tidak terkena penyakit ini gitu. Misalnya karena kita juga takut, oh ternyata orang tua kita nih ada yang diabetes juga. Kita bisa nggak mencegah itu supaya kita nggak terkena gitu. Ya, pencegahan diabetes ya tadi kembali lagi ya, yang penyakitnya adalah gula, namanya kencing manis. Sebenarnya dengan menghindari gula itu sudah mengurangi resiko untuk menjadi kencing manis ya, tapi kembali lagi orang Indonesia tidak makan kalau tidak makan nasi. Karena nasi itu adalah gula ya. Jadi bagaimana supaya bisa terhindar dari diabetes? Kembali satu, atur pola makan. Mungkin makan, kita dengar sekarang ada makan dengan gizi seimbang. Ada nasinya, ada seratnya, ada proteinnya. Dan kedua adalah aktivitas fisik ya. Mungkin sekarang kalau dulu misalnya tempat kerja tidak terlalu jauh ya bisa coba jalan kaki atau olahraga minimal sehari selama seminggu, 5 hari dalam seminggu ya, itu bisa olahraga jalan misalnya atau olahraga angkat beban. Ya, mungkin angkat beban ini tidak terlalu ngetren ya di kalangan anak muda atau ibu-ibu, takut badannya besar gitu kan, takut sebesar Adera ya, padahal ternyata tidak segampang itu untuk bisa badan sebesar itu ya. Memang pada dasarnya kita butuh massa otot yang lebih besar untuk bisa mengendalikan gula darah ya, karena otot kita itu adalah lemari kita untuk gula. Jadi semakin kita olahraga, semakin kita ototnya bisa besar, gula itu begitu kita makan akan lari ke otot langsung, tidak beredar di aliran darah yang mengakibatkan gula darahnya tinggi. Kedua juga pola makan ya. Ada juga orang, dok saya tidak bisa kalau tidak ngopi pagi-pagi, kalau kopi saya harus pakai gula gitu ya. Sebenarnya apa sih penggantinya? Boleh nggak saya pakai gula diet, bisa Tropicana Slim atau gula yang sekarang lagi naik daun itu gula stevia, ya itu boleh. Dengan memakai itu otomatis ya itu pengganti gula, dia bukan gula, masih kita merasakan rasa manisnya masih ada, tetapi tidak meningkatkan gula darah yang signifikan seperti gula pasir yang biasa kita pakai begitu. Jadi pencegahannya sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau di mulut gampang diomongin, tapi kalau dilaksanakan itu sangat susah sekali. Mengurangi nasi susah, olahraga susah, saya sudah sibuk, nggak ada waktu ya. Tapi kembali lagi, jika ingin terhindar dari diabetes, ya memang harus ada yang dilakukan, tidak hanya tinggal minum obat saja. Oke, berarti balik lagi dengan menjaga gaya hidup atau pola hidup sehat Iya, gitu ya, betul dok ya. Oke. Kalau untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes, adakah dok harapan untuk mereka sembuh gitu? Nah, kembali lagi kita dulu sering mendengar kalau diabetes ini harus minum obat seumur hidup, tidak bisa sembuh. Sebenarnya istilah sembuh sendiri agak dipertanyakan ya. Dulu kita mengenal ada namanya diabetes terkontrol dengan diet. Jadi tidak usah minum obat, hanya atur pola makan saja. Nah, sekarang di tahun 2021 itu mulai didengungkan itu. Namanya remisi pada diabetes. Jadi sudah mulai ada istilah diabetes ini bisa remisi. Artinya apa remisi? Gejalanya hilang, gula darah terkontrol, dengan kata lain sembuh. Begitu. Tapi tetap kembali lagi ya, penanganan pertama diabetes itu dari algoritma Perkeni ya, Persatuan Kencing Manis Indonesia, itu adalah modifikasi gaya hidup lagi, atur pola makan, olahraga. Setelah itu tidak mampu untuk menjaga gula darah tetap normal, baru obat masuk, entah obat minum, entah obat suntik, begitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah kencing manis, bisa sekali untuk sembuh selama masih memiliki ya tekad, niat untuk mau sembuh ya, mau mengatur pola makan, mau melakukan aktivitas fisik. Itu biasanya sih bisa baik diabetesnya, bisa kembali aktivitas seperti biasa tanpa harus minum obat. Cuman hanya butuh waktu untuk bisa sampai tahap itu. Begitu. Berarti untuk yang sekarang terkena diabetes harus tetap rutin berobat sampai akhirnya dokter menyatakan kalau pasien ini atau orang-orang yang terkena diabetes ini sudah dalam kondisi remisi gitu ya. Betul. Dok ya, bisa gulanya terkontrol tanpa harus mengonsumsi obat-obatan lagi. Ya, tapi nggak boleh kalau kita berhenti sendiri ya dok ya, merasa udah nggak ada gejala, udah merasa baik-baik aja tapi berhenti sendiri. Iya. Kebanyakan di masyarakat kita begitu ya, karena diabetes sendiri tidak ada gejalanya sampai muncul komplikasi. Gitu. Baru ketahuannya kalau komplikasinya udah muncul ya dok ya. Gitu. Iya, oke deh.
dari dokter sendiri, kira-kira adakah pesan-pesan khusus atau kesimpulan khusus yang mau disampaikan ke Sobat Serukam semuanya tentang diabetes ini sendiri? Ya, jadi diabetes itu sebenarnya sederhana ya. Jadi penyakit kencing manis penyebabnya banyak kan adalah dari makan yang manis-manis. Sebenarnya dengan menghindari atau mengurangi itu kita sudah mengurangi resiko untuk terkena kencing manis. Kedua juga aktivitas fisik ya. Jadi jangan takut olahraga, jangan takut badannya besar seperti Ade Rahe. Jadi sebenarnya kunci untuk kesembuhan atau menghindar dari diabetes itu hanya sesederhana mengatur pola makan ya, utamakan protein ya, daging, telur itu yang harus dimakan, bukan roti, nasi ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ya ya paling gampang googling lah, sekarang anak muda sering googling ya. Tinggal cari kebutuhan protein harian, pasti ada kebutuhan protein harian ya, 0,8 sampai 1,5 ya, salah satu yang saya pakai itu. Kebutuhan serat harian juga ada iklan-iklannya kan ya, serat harian, tapi tidak pernah ada kebutuhan gula harian. Yang ada hanya batasan gula harian. Jadi sebenarnya kita tidak makan gula pun tidak apa-apa, cuman kembali lagi ya, dengan budaya kita di sini yang harus makan nasi, jadi kembali lagi gula tidak bisa dihindari. Caranya gimana supaya gula darah tidak naik? Olahraga gitu. Jadi tetap aktivitas fisik ya, tetap mengatur pola makan ya untuk terhindar atau sembuh dari diabetes. Oke deh. Nah, mungkin itu aja dok. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita bisa sama-sama mendengar lebih jelas mengenai penyakit diabetes. Untuk Sobat Serukam yang mungkin masih punya banyak pertanyaan mengenai sakit diabetes atau masih punya kebingungan tersendiri terkait penyakit ini, boleh langsung chat di kolom komentar untuk bertanya. Nanti kita bisa jawab bersama-sama gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya terkait informasi kesehatan, teman-teman dari Sobat Serukam bisa melihatnya di channel YouTube kami, bisa juga melihatnya di akun Instagram atau di akun Facebook, ataupun bisa tanya langsung ke pusat informasi kami atas nama Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Dan juga di rumah sakit kami terdapat poli penyakit dalam ya dokter ya, yang praktek 2 minggu selama dalam 1 bulan. Jadi bisa ditanyakan untuk jadwal dari dokter Adriel spesialis penyakit dalam ke pusat informasi jika ada dari Sobat Serukam yang ingin memeriksakan kesehatannya bersama dengan spesialis kami. Mungkin itu aja dari kami untuk Ruang Sehat Rehat kali ini mengenai topik diabetes. Sampai berjumpa di topik rehat bulan depan.